Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fahmi dengan NIM 310124023841. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah kecerdasan buatan atau AI, yaitu menjelaskan materi tentang perseptron. Jadi di sini perseptron, yaitu perseptron adalah metode learning yang sederhana mengklasifikasikan suatu pola tertentu. Itu dia pemisahan secara linear, yaitu daerah positif dan daerah negatif. Perseptron di sini yaitu jaringan syarat dengan satu lapisan. Bobot bias diatur, kemudian memiliki nilai ambang atau threshold bernilai positif. Itu algoritmanya dengan aturan perseptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya dengan proses pembelajaran. Ini ada algoritma perseptron. Pasangan vektor input S dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih selama kondisi berhenti bernilai false. Untuk setiap pasangan pembelajaran ST, kerjakan set input dengan nilai sama dengan vektor input, kemudian hitung respon untuk unit output. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu J sama dengan B ditambah sigma kalikan X bukan kalikan Y. Y sama dengan 0 jika nilai Y lebih kecil dari nilai threshold, 1 jika nilai Y lebih besar dari nilai threshold. Kemudian perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y tidak sama dengan T, maka kita akan perbaiki bobot ini, bobot baru, ini rumusnya. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah A dikalikan T dikali X1. Kemudian untuk B baru sama dengan B lama ditambah A dikalikan T. Jika Y sama dengan T, maka W1 baru sama dengan W1 lama, B baru sama dengan B lama. Ini jika nilai Y sama dengan T. Nah, jika terjadi perubahan pada bobot pada A, maka kondisi berhenti true. Jika terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti false. Kemudian ini ada studi kasus dari perseptron. Ini melatih jaringan saraf dengan metode perseptron untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi AND dengan input binар, target binار, dan fungsi aktivasi step function. Kemudian di sini setting atribut dan bobot awal. Net yaitu simbolnya A sama dengan 0,1. Kemudian threshold sama dengan 1. Dan di sini ada datanya. Kita lihat di sini W1 awalnya sama dengan 0,3 dan W2 sama dengan 0,2. B sama dengan 0. Step function Y sama dengan 0 jika nilai Y lebih kecil daripada threshold. 1 jika nilai Y lebih besar daripada threshold. Jadi di sini Y adalah output dari fungsi aktivasi, sedangkan Y in sama dengan linear combiner. Ini ada setting attribute yang red, jadi sama dengan 0,1 dan thresholdnya sama dengan 1. Nah, di sini kita mengerjakan epo1 data 1. Nah, ini berdasarkan data yang sudah diketahui tadi, A sama dengan 0,1 dan thresholdnya sama dengan 1.
W1 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,2, B sama dengan 0, kemudian X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Nah, di sini epo 1 data 1, ini ada rumusnya tadi, yaitu B ditambah sigma dikalikan X dikalikan W, atau B ditambah X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2. Jadi B di sini 0, kemudian untuk X1 tadi 1, untuk W1-nya 0,3 ditambah X2 1, W2 0,2. Jadi ini 1 dikali 0,3 sama dengan 0,3 tambah ini 1 dikali 0,2 sama dengan 0,2. Jadi 0 ditambah 0,3 ditambah 0,2 sama dengan 0,5. Nilai Y sama dengan 0 karena 0,4 lebih kecil daripada nilai threshold. Nah, tapi di sini target kita adalah 1. Jadi kita akan merubah bobot atau buat bobot baru karena nilai Y tidak sesuai dengan target kita, yaitu 1 tadi. Jadi di sini bobot baru ini ada rumusnya W1 sama dengan W1 lama ditambah A dikali T dikalikan X. Jadi W1 sama dengan W1 tadi, W1 lama dikali 0,3 ditambah 0,1 dikali 1, kemudian dikalikan 1. Jadi 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1, kemudian dikalikan 1 lagi, 0 sama dengan 0,1. Ini berarti di sini 0,3 ditambah 0,1 jadi hasilnya 0,4. Kemudian untuk W2 sama dengan 0,2 ditambah 0,1 dikali 1, ini dikalikan 1. 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. 0,1 dikalikan 1 lagi berarti sama dengan 0,1. 0,2 ditambah 0,1 jadi hasilnya adalah 0,3. Nah, jadi bobot gas barunya B sama dengan B lama ditambah A dikalikan T. Jadi B sama dengan 0 ditambah 0,1 dikalikan 1. 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Jadi 0 ditambah 0,1 sama dengan 0,1. Nah, kita lanjut ke EPO 1 data 2. Jadi mendapatkan nilai W1, W2, dan B kita dapatkan dari EPO 1 data 1 tadi, itu istilah kiranya tadi dari W1 sama dengan 0,4, W2-nya 0,3 dan B-nya 0,1. Jadi di sini W1 sama dengan 0,4, W2 0,3, B sama dengan 0,1. Jadi kita akan gunakan di EPO 1 data 2. Dan kita lanjut di sini 0, di sini rumusnya langsung saja di sini kita tambah 0,1 ditambah 1 dikali 0,4 ditambah 0 dikali 0,3. Jadi 1 dikali 0,4 sama dengan 0,4 ditambah 0 dikali 0,3 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 kali 1 ditambah
0,4 hasilnya sama dengan 0,5. Y sama dengan 0 karena 0,5 lebih kecil daripada nilai threshold. Jadi targetnya adalah 0, jadi Y sama dengan target. Dan sini bobotnya tetap, jadi beda misalnya dengan data satu tadi yang targetnya tidak tetap, jadi sama dengan W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3. Nah, untuk B-nya sama dengan 0,1. Berarti data, kemudian kita lanjut ke EPO 1 data 3. Untuk nilai W1, W2 dan B1-nya tetap tetap seperti data 2 yaitu 0,4. Untuk W1, W2 sama dengan 0,3 dan B 0,1. Kita lanjut di sini untuk EPO 1 data 3, 0,1 ditambah 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3. Ini 0,04, 0 dikali 0,4 sama dengan 0 ditambah 1 dikali 0,3 sama dengan 0,4. Jadi 0,1 ditambah 0,3 sama dengan 0,4. Y-nya sama dengan 0 karena 0,4 lebih kecil daripada nilai threshold. Targetnya adalah 0, jadi Y sama dengan target. Bobotnya tetap dan bobot bias juga tetap. Kita lanjut ke EPO 1 data 4. Ini W-nya tetap sama, W dan B-nya nilainya. Kemudian kita lanjut untuk X1 B ditambah X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2. Jadi ini hitung 0 dikali 0,4 sama dengan 0, kemudian ditambah 0 dikalikan 0,3 sama dengan 0, jadi hasilnya 0,1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0,1. Y sama dengan 0 karena 0,1 lebih kecil daripada nilai threshold. Targetnya sama dengan 0, berarti Y sama dengan target. Bobotnya tetap. Jadi kita lanjut ke EPO 2 data 1. Kenapa kita lanjut ke EPO 2 data 1? Dikarenakan nilai nilai data 1 dan Y-nya tidak sama dengan target. Jadi kita akan lanjut sampai Y-nya sama dengan target. Nah, untuk EPO 2 data 1 di sini nilainya masih sama untuk W1, W2 dan B-nya. Kita ambil dari pos 1 data 4. Ini langsung kita hitung pos 2 data 1. Rumusnya B ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Ini 0,1 ditambah 1 kali 0,4 hasilnya 0,4 ditambah 1 dikali 0,3 dengan 0,3. Jadi di sini 0,1 ditambah 0,4 5, kemudian ditambah 0,3 hasilnya sama dengan 0,8. Y sama dengan 0 karena 0,8 lebih kecil daripada nilai threshold. Targetnya adalah 1. Kita akan, karena nilai Y
sama dengan 0, sedangkan targetnya 1, jadi tidak sama. Kita akan melakukan perubahan bobot. Di sini W1 sama dengan 0,4 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 1. Jadi di sini 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Kemudian dikalikan 1 lagi, tetap 0,1. Jadi 0,4 ditambah 0,1 sama dengan 0,5. Untuk W2 di sini sama W2 sama dengan 0,3 ditambah 0,1 dikali 1 kemudian dikali 1. Jadi hasilnya adalah 0,1 dikalikan 1 sama dengan 0,1, 0,1 dikali 1 lagi sama dengan 0,1. Jadi hasilnya adalah 0,3 ditambah 0,1 sama dengan 0,4. Kemudian untuk perubahan bobot bias barunya, B sama dengan 0,1 ditambah 0,1 kalikan 1. Jadi 0,1 dikali 1 hasilnya 0,1, kemudian 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,2. Kemudian lanjut ke epoch 2, data 2. Ini W1, W2 dan B-nya berubah di sini. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, B sama dengan 0,2. 0,2. Ini kita ambil dari epoch 2 data 1 tadi, hasil acaranya. Dan kita lanjut, hitung lagi. B ditambah X1 dikalikan Y1 ditambah X2 dikalikan 2. Jadi 0,2 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,4. Ini kita 1 dikalikan 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian 0,04 sama dengan 0. Jadi 0,2 ditambah 0,5 sama dengan 7 ditambah 0 sama dengan 0,7. Y sama dengan 0 karena 0,7 lebih kecil daripada nilai threshold. Targetnya adalah 0, jadi Y sama dengan target. Bobotnya tetap. Kemudian kita lanjut ke epoch 2 data 3. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, W sama dengan 0,2. Karena bobotnya tetap tadi, W1, W2 dan B-nya sama. Kemudian di sini lanjut ke modul 3, X1 B ditambah X1 dikalikan Y1 tambah X2 dikalikan Y2. 0,2 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,4. Jadi di sini 0 dikali 0,5 sama dengan 0. 1 dikali 0,4 sama dengan 0,4. Jadi 0,2 ditambah 0 ditambah 0,4 sama dengan 0,6. Y sama dengan 0 karena 0,6 lebih kecil daripada 1 atau nilai threshold. Targetnya adalah 0, jadi Y sama dengan target bobotnya tetap. Kita lanjut epoch 2 data 4. Ini 0,2 tambah 0,5 ditambah 0 kali 0,4. Jadi 0 dikali 0,5 sama dengan 0, 0 dikali 0,4 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0,2 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0,2. Y sama dengan 0 karena
0,2 lebih kecil daripada nilai threshold. Targetnya sama dengan 0, berarti Y sama dengan target. Bobotnya tetap. Di sini kita lanjut ke epoch 3 karena data 1 tadi tidak sama target Y-nya tidak sama dengan target. Jadi kita lanjut ke epoch 3 data 1. Untuk nilai W1, W2 dan B-nya kita ambil dari epoch 3 data 1. Maksudnya epoch 2 data 4. Jadi kita hitung epoch 3 data 1-nya di sini 0,2 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 1 kali 0,4. Jadi 1,0 dikali 0,5 sama dengan 0,5. 1 dikali 0,4 sama dengan 0,4. Jadi 0,2 ditambah 0,5 sama dengan 0,7 ditambah 0,4 sama dengan 1,1. Y sama dengan 1 karena 1,1 lebih besar daripada nilai threshold. Nilai thresholdnya tadi adalah 1. Jadi targetnya adalah 1, berarti Y sama dengan target. Jadi bobotnya tetap. Dan di sini kita lanjut, hitung epoch 3 data 2. 0,2 tambah 1 kali 0,5 ditambah 0,00 dikali 0,4. Jadi 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5 ditambah 0 kali 0,4. Jadi hasilnya 0. Jadi kita jumlahkan 0,2 ditambah 0,5 sama dengan 0,7 ditambah 0 sama dengan 0,7. Y-nya sama dengan 0 karena 0,7 lebih kecil daripada nilai threshold. Targetnya sama dengan 0, jadi Y sama dengan target. Bobotnya tetap. Kita lanjut epoch 3 data 3. Masih sama untuk W1, W2 dan B-nya. Di sini 0,2 ditambah 0 dikali 0,5 tambah 1 dikali 0,4. 0 dikali 0,5, 0 sama dengan 0 ditambah 1 dikali 0,4 sama dengan 0,4. Jadi kita jumlahkan 0,2 ditambah 0 ditambah 0,4 hasilnya 0,6. Y sama dengan 0 dan targetnya adalah 0, jadi Y sama dengan target, bobotnya tetap. Kita lanjut ke epoch 3 data 4. Untuk sini W1, W2 dan B-nya tetap sama. Ambil dari data 2 tadi. Data 3 maksudnya. Jadi lanjut kita hitung untuk epoch 3 data 4. 0,2 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 0 kali 0,4. Jadi 0 kali 0,5 sama dengan 0. 0 dikali 0,4 sama dengan 0. 0 ditambah 0 tambah 0 hasilnya 0,2. Y sama dengan 0 karena 0,2 lebih kecil daripada nilai threshold. Dan targetnya adalah 0. Jadi Y sama dengan target. Bobotnya tetap. Jadi di sini kita tidak lanjut ke epoch 4 dikarenakan semua data 1, 2, 3, 4 sudah
Y-nya sudah sama dengan target. Jadi kesimpulan jumlah epoch sama dengan 3. Jumlah epochnya sama dengan 3. Jadi untuk hasil akhirnya W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, dan B sama dengan 0,2. Oke, sudah selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.